Haleluya, pujilah Allah dalam tempat kudusnya, pujilah Dia dalam cakrawalanya yang kuat. Pujilah Dia karena segala keperkasaannya, pujilah Dia sesuai dengan kebesarannya yang hebat. Pujilah Dia dengan tiupan sangkakala, pujilah Dia dengan gambus dan kecapi. Pujilah Dia dengan rebana dan tari-tarian, pujilah Dia dengan permainan kecapi dan seruling. Pujilah Dia dengan ceracap yang berdenting, pujilah Dia dengan ceracap yang berdentang. Biarlah segala yang bernafas memuji Tuhan. Haleluya. Firman Tuhan terambil dari Mazmur 150 ayat 1 sampai 6. Marilah jemaat kita datang ke hadirat Tuhan, dan sebelum itu marilah kita mengarahkan hati dan pikiran kita agar kita dilayakkan untuk menghadap kepadanya. Pertolongan kita adalah di dalam nama Tuhan yang menciptakan langit dan bumi, dan yang tetap memelihara hasil karyanya untuk selamanya, dan yang tidak meninggalkan perbuatan tangannya. Turunlah atas kita anugerah damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan kita, Yesus Kristus. Amin. Allah yang Maha Kuasa, kami sembah sujud kepadamu. Firman yang menjelma, berkatilah jemaat-Mu. Allah Roh Kudus, jadikanlah kehendak-Mu pada kami. Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus, kusembahkan puji selamanya. Marilah kita mengagungkan dan memuliakan Tuhan dengan pujian Allah Maha Kuasa. Bapa yang mulia,
Mari kita berdoa. Bapa yang Maha Kuasa, segala puji, sembah, dan hormat kami naikkan ke hadapan-Mu. Saat ini kami datang bersama umat-Mu untuk beribadah. Kami mengucap syukur kalau hari ini boleh datang di hadapan Tuhan. Kami tahu ya Bapa, ini semua bukan karena kebaikan kami, tetapi karena kasih Tuhan, sehingga kami boleh merespon cinta kasih Tuhan. Kiranya Tuhan berkenan menerima pujian, doa, dan persembahan kami. Dan firman yang kami dengar akan menuntun langkah kami di hari-hari yang kami jalani. Kami menyerahkan ibadah kami pada hari ini ke dalam pimpinan Tuhan. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup, kami sudah berdoa. Amin. Jemaat dipersilakan duduk kembali. Bukankah kasih Tuhan sangat luar biasa dalam hidup kita? Karena Dia rela mengorbankan nyawanya, menebus dosa-dosa kita, mengampuni kesalahan kita, membebaskan kita dari segala kutuk, dan karena kasih-Nya pula kita diangkat sebagai anak-anak-Nya. Marilah kita memujikan pujian, demikianlah Allah mengasihi dunia. Sebelum masuk doa pengakuan dosa, marilah kita dengarkan firman-Nya yang terambil dari 1 Yohanes 1 ayat 8 sampai 10. Jika kita berkata bahwa kita tidak berdosa, maka kita menipu diri kita sendiri dan kebenaran tidak ada di dalam kita. Jika kita mengaku dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil, sehingga Ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Jika kita berkata bahwa kita tidak ada berbuat dosa, maka kita membuat Dia menjadi pendusta dan firman-Nya tidak ada di dalam kita. Jemaat, marilah kita datang ke hadapan Tuhan untuk memohon belas kasih-Nya, pengampunannya atas segala dosa yang telah kita lakukan. Bapa yang Maha Kasih, dengan rendah hati kami datang ke hadirat-Mu untuk memohon belas kasih-Mu dan pengampunan-Mu. Kami sebagai makhluk yang lemah, seringkali kami hidup tidak taat kepadamu, baik melalui pikiran kami, ucapan kami, maupun perbuatan kami. Ya Tuhan, kami mohon pertolongan Roh Kudus-Mu akan senantiasa menolong dan memampukan kami untuk hidup seturut dengan kehendak Tuhan. Bapa, ampuni kami, kasihani kami, dan layakkan kami untuk tetap menjadi anak-anak-Mu.
Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami sudah berdoa. Amin. Iman menjadi prasyarat dari kita untuk mengenal Allah, dan tidak mungkin memiliki iman jika kita tidak memiliki hati yang rendah di hadapan Tuhan. Mari kita pujikan pujian Aku Percaya, dan kami mohon jemaat untuk bangkit berdiri. Kita bersama-sama mengikrarkan pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat dipersilakan duduk kembali. Ya Tuhan, kasih-Mu sampai ke langit, setia-Mu sampai ke awan. Betapa berharganya kasih setia-Mu, ya Allah. Untuk menyambut firman Allah, mari kita pujikan pujian Allah itu kasih.
firman Tuhan akan disampaikan oleh penginjil Nibenia. Shalom, salam sejahtera bagi kita sekalian. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kita bersyukur pada hari ini kita diperkenankan oleh Tuhan untuk datang beribadah kepadanya. Sebelum kita mendengarkan akan firman Tuhan, saya mengajak kita menundukkan kepala, kita berdoa. Bapa kami yang bertahta di dalam kerajaan sorga, Allah yang kami agungkan, kami sembah dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Sungguh kami mengucap syukur kepadamu ya Tuhan, kalau saat ini kasih setia Tuhan tak pernah beranjak di dalam hidup kami. Janji-Mu senantiasa kami alami sepanjang hidup kami. Ya Tuhan, kami mau serahkan diri kami mau belajar akan firman Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati kami, menolong kami, kiranya kuat kuasa Allah Roh Kudus-Mu memampukan kami untuk kami bisa memahami firman-Mu pada saat ini. Berkati hamba-Mu di dalam segala keterbatasan akan menyampaikan kebenaran ini bagi kami. Di dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup, kami berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan pada hari ini terambil di dalam 2 Korintus pasal 12 ayat 1 sampai dengan ayatnya yang ke-10. Sekali lagi, 2 Korintus pasal 1 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-10. Saya membacakan bagi kita. Paulus menerima penglihatan dan penyataan. Aku harus bermegah sekalipun memang hal itu tidak ada faedahnya. Namun demikian aku hendak memberitakan penglihatan-penglihatan dan penyataan-penyataan yang kuterima dari Tuhan. Aku tahu tentang seorang Kristen 14 tahun yang lampau, entah di dalam tubuh, aku tidak tahu. Entah di luar tubuh, aku tidak tahu. Allah yang mengetahuinya. Orang itu tiba-tiba diangkat ke tingkat yang ketiga dari sorga. Aku juga tahu tentang orang itu. Entah di dalam tubuh, entah di luar tubuh, aku tidak tahu. Allah yang mengetahuinya. Ia tiba-tiba diangkat ke Firdaus dan ia mendengar kata-kata yang tak terkatakan yang tidak boleh diucapkan manusia. Atas orang itu aku hendak bermegah, tetapi atas diriku sendiri aku tidak akan bermegah, selain atas kelemahan-kelemahanku. Sebab sekiranya aku hendak bermegah juga, aku bukan orang bodoh lagi, karena aku mengatakan kebenaran. Tetapi aku menahan diriku supaya jangan ada orang yang menghitungkan kepadaku lebih daripada yang mereka lihat padaku atau yang mereka dengar daripadaku. Dan juga aku jangan meninggikan diri karena penyataan-penyataan yang luar biasa itu, maka aku diberi suatu duri di dalam dagingku, yaitu seorang utusan iblis untuk menggocoh aku supaya aku jangan meninggikan diri. Tentang hal itu, aku sudah 3 kali berseru kepada Tuhan supaya utusan iblis itu mundur daripadaku. Tetapi jawab Tuhan kepadaku, cukuplah kasih karuniaku bagimu, sebab justru dalam kelemahanlah kuasaku menjadi sempurna. Sebab itu terlebih suka aku bermegah atas kelemahanku, supaya kuasa Kristus turun menaungi aku. Karena itu aku senang dan rela di dalam kelemahan, di dalam siksaan, di dalam kesukaran, di dalam penganiayaan dan kesesakan oleh karena Kristus. Sebab jika aku lemah, maka aku kuat. Demikian firman Tuhan, berbahagialah kita yang membaca, merenungkan, dan terlebih melakukan firman Tuhan dalam kehidupan kita. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, tema khotbah pada saat ini adalah
kekuatan dalam kelemahan. Kekuatan dalam kelemahan. Ada sebuah kisah Bapak Ibu yang sangat terkenal di kalangan orang-orang Kristen. Kisah itu adalah tentang seorang yang bernama Fanny Crosby. Fanny Crosby lahir pada tanggal 24 Maret 1820 dan waktu dia lahir secara normal. Ketika masih berusia 6 minggu, dia menderita secara fisik yaitu infeksi di matanya. Akhirnya melihat peristiwa tersebut, orang tua Fanny ini membawa dia ke dokter untuk berobat. Tapi ternyata apa yang terjadi? Setelah dia diobati, hasilnya sangat menyedihkan. Hasilnya sangat mengerikan sekali. Dikatakan bahwa mata Fanny yang masih kecil itu buta secara total. Tentunya hati orang tuanya melihat peristiwa itu sangat-sangat sedih sekali. Beberapa bulan kemudian, belum lagi kesedihannya terhadap anaknya yang sudah buta secara total, dikabarkan bahwa ayah Fanny Crosby ini meninggal dunia. Untuk menghidupi kehidupan keluarga, ibunya harus bekerja sebagai pembantu rumah tangga. Dan Fanny kecil dititipkan kepada neneknya. Sang nenek begitu senang dengan Fanny, sehingga dia merawat dengan baik-baik sementara ibunya harus bekerja untuk memenuhi kebutuhan mereka. Dia sering membacakan Alkitab. Neneknya begitu setia menceritakan tentang kehidupan iman percayanya kepada Fanny yang masih kecil. Ketika Fanny merasa sedih, neneknya mengajarin dia tentang bagaimana cara berdoa kepada Tuhan. Pada waktu Fanny melihat dirinya, dia merasa kenapa ya dia tidak bisa bermain dengan teman-teman yang lain. Dia tidak bisa menikmati seperti teman-teman yang lain. Neneknya hadir bersama dengan dia dan memberikan penghiburan kepadanya. Akhirnya Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, karena didikan dari seorang neneknya yang luar biasa, dikatakan bahwa Fanny yang buta total bisa menghafal bagian Alkitab, yaitu kitab Taurat, kitab Injil, kitab Mazmur, Kidung Agung, Amsal, dan sebagainya. Bahkan di dalam kebutaannya sendiri, dia bersyukur bahwa dia mampu dengan gampang menghafal Alkitab. Fanny tidak merasa sedih karena kondisi yang dialaminya. Fanny tidak merasa sedih karena dia punya kelemahan secara fisik, yaitu buta secara total. Bahkan dikatakan pada usia 8 tahun, Fanny Crosby ini menulis sebuah puisi yang sangat menginspirasi banyak orang. Puisinya itu berbunyi demikian. Oh, aku anak yang sangat berbahagia, meskipun tidak bisa melihat. Aku memutuskan bahwa di dunia ini aku akan berpuas hati. Banyak berkat kunikmati yang tidak orang lain dapati. Untuk menangis atau berduka karena aku buta, aku tak akan melakukannya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, sungguh puisi yang sangat menginspirasi sekali. Kehidupan seorang yang buta mampu bersyukur di dalam segala keadaan. Bahkan dikatakan bahwa Fanny Crosby ini sampai akhir hidupnya dikatakan dia sudah menulis sekitar 9.000
lagu himne. Dan lagu-lagu itu kita sering nyanyikan dalam ibadah-ibadah kita, juga sering dinyanyikan oleh orang-orang Kristen lainnya. Salah satu yang paling terkenal dari pujian yang ditulis oleh Fanny Crosby ini, seorang yang buta ini, yaitu Blessed Assurance. Ku berbahagia, yakin teguh. Ku berbahagia, yakin teguh. Karena Yesus milikku abadi. Aku warisnya, ku ditebus. Ciptaan baru Roh Kudus. Kira-kira bunyinya seperti itu. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, dari puisi-puisi yang menginspirasi sampai kepada syair yang ditulis oleh Fanny Crosby ini, kita melihat bahwa Fanny Crosby tidak pernah bersedih karena dia seorang yang buta. Dia tidak pernah menyesali akan kelemahannya. Dia tidak pernah menyesali akan kekurangannya. Dia tidak pernah menyesali bahwa dia buta secara total. Dia bahkan pernah berkata, kebutaan ini adalah hal terbaik yang terjadi pada saya. Kebutaan ini adalah hal yang terbaik yang terjadi pada saya. Dia juga pernah berkata, apakah jika saya tidak buta, hidup saya bisa seindah sekarang ini? Artinya Bapak Ibu, di dalam kelemahan secara fisik meskipun dia seorang yang buta, kuasa Tuhan nyata lewat setiap kehidupannya. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, bagian firman Tuhan yang kita baca tadi juga, kita bisa melihat bagaimana di dalam kelemahan-kelemahan yang dialami oleh Rasul Paulus, kuasa Tuhan nyata dalam kehidupannya. Di dalam segala kelemahan yang dialaminya, kuasa Tuhan semakin nyata. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kesadaran akan kelemahan manusia membawa kita kepada pengakuan bahwa kekuatan kita bukanlah dari kita sendiri. Kekuatan kita yang sesungguhnya adalah dari Tuhan. Jadi maksudnya ketika kita menyadari kelemahan kita, ketika kita menyadari akan keterbatasan kita, secara tidak langsung kita menyadari bahwa kekuatan kita sepenuhnya adalah dari Tuhan. Bukan karena kita hebat, bukan karena kita kuat, tetapi karena Tuhan kita saja. Bapak Ibu yang dikasihi di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, di dalam 2 Korintus tadi ayat 12, pasal 12 ayat 10 dikatakan di sana bahwa Rasul Paulus mengatakan, jika aku lemah maka aku kuat. Menyadari kelemahannya dan menyadari kekuatan dari Tuhan. Kita tahu Bapak Ibu, siapakah Rasul Paulus? Dia adalah seorang rasul yang hebat, punya prestasi yang luar biasa. Bahkan yang lebih lagi kita melihat hampir setengah dari perjanjian baru ditulis oleh Rasul Paulus. Pertanyaannya bagi kita adalah, apakah karena Rasul Paulus seorang yang hebat? Apakah karena Rasul Paulus seorang yang punya prestasi yang spektakuler, maka dia tidak punya kelemahan? Tidak. Rasul Paulus juga sama seperti yang lain. Dia juga tetap memiliki kelemahan dan dia menyadari akan kelemahannya sendiri. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, dalam suratnya kepada jemaat di Korintus, Rasul Paulus menceritakan bagaimana ia memohon kepada Tuhan agar mengambil duri dalam dagingnya. Duri dalam daging yang disebutkan di dalam bagian ini merupakan suatu kelemahan yang dimiliki oleh Rasul Paulus. Secara gamblang dia mengatakan kepada jemaat Korintus pada waktu itu, dia punya kelemahan dalam dirinya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan,
kebanyakan orang tak ingin kelemahannya diketahui oleh orang lain. Apalagi orang tersebut punya reputasi yang baik. Dia berusaha sebisa mungkin untuk menutup-nutupi akan kelemahannya. Tetapi kita bisa melihat apa yang dikatakan oleh Rasul Paulus kepada jemaat Korintus. Secara tidak langsungnya sedang menceritakan bahwa saya ini sedang mengalami juga kelemahan di dalam dirinya sendiri. Bapak Ibu yang dikasihi di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, salah satu yang dituliskan di dalam bagian ini adalah dikatakan duri dalam daging. Ayat yang ketujuh dikatakan duri dalam daging, yaitu seorang utusan iblis yang menggocoh aku supaya aku jangan meninggikan diri. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, ada macam-macam pandangan tentang apa yang dikatakan oleh Rasul Paulus di dalam bagian ini tentang duri dalam daging. Teolog-teolog besar mencoba menafsirkan sedang apa Rasul Paulus pada waktu itu ketika dia menuliskan bagian ini. John Calvin mengatakan bahwa duri dalam daging yang dimaksudkan oleh Rasul Paulus di dalam bagian ini adalah setiap jenis pencobaan yang dialami oleh Rasul Paulus dalam menjalani kehidupan pelayanannya. Bukan hanya John Calvin, juga Adam Clarke pernah mengatakan bahwa duri dalam daging yang dimaksudkan oleh Rasul Paulus adalah merupakan kesukaran-kesukaran yang terus-menerus menghantui kehidupan Rasul Paulus dalam kehidupan pelayanannya ketika dia berada di Korintus ataupun di tempat-tempat yang lain. Ada juga yang mengatakan bahwa duri dalam daging di dalam bagian ini merupakan suatu penyakit jasmani. Ada yang mengatakan penyakit mata, ada yang mengatakan penyakit telinga, dan sebagainya Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Ya, meskipun banyak penafsiran di dalam bagian ini, tapi saya lebih setuju bahwa ini adalah sebuah ungkapan yang mengarah kepada segala sesuatu yang tidak mengenakan atau segala sesuatu yang sering mengganggu kehidupan pelayanan Rasul Paulus. Dikatakan di dalam bagian ini kalau kita melihat duri dalam daging, yaitu seorang utusan iblis datang untuk menggocoh aku. Nah, saya mencari-cari apa artinya menggocoh yang dimaksudkan Rasul Paulus di dalam bagian ini. Nah, di dalam bahasa Yunani menggocoh itu artinya kolapiso. Artinya memukul, memperlakukan dengan buruk, meninju. Bahkan King James Version juga mengatakan to buffet artinya memukul. Memukul, menyiksa, memperlakukan dengan buruk. Nah, dari apa yang kita baca ini dari pengertian menggocoh aku, dari konteks yang ada ini Paulus tampaknya sedang membicarakan berbagai-bagai kesulitan yang dihadapi oleh Rasul Paulus dalam kehidupan pelayanannya. Ada berbagai tantangan yang dihadapi oleh Rasul Paulus. Ada banyak cobaan, ada banyak hal yang mengganggu kehidupannya. Bahkan di dalam bagian ini kalau kita merujuk pada kata Yunani, meninju, memukul, memperlakukan dengan tidak adil, berarti itu sesuatu yang mengganggu kehidupan Rasul Paulus. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, saat menghadapi berbagai kesulitan, saat menghadapi berbagai tantangan, Rasul Paulus memohon kepada Tuhan supaya utusan iblis itu mundur dari dia. Supaya duri yang ada dalam daging Rasul Paulus itu dicabut oleh Tuhan. Artinya di dalam bagian ini bahwa Rasul Paulus menyadari akan kelemahannya, menyadari akan keterbatasannya. Dan hanya Tuhan saja yang mampu mencabut duri dalam daging. Dengan kekuatan Rasul Paulus tidak. Meskipun dia adalah seorang rasul yang hebat. Tapi dia menyadari. Sehingga ketika dia menyadari kelemahannya, supaya Tuhan mencabut duri yang ada itu atau utusan iblis itu mundur dari dia, apa yang terjadi? Rasul Paulus
memohon 3 kali kepada Tuhan. Artinya dia berdoa dengan sungguh-sungguh kepada Tuhan. Tetapi jawaban Tuhan tetap tidak. Duri yang ada itu di dalam dagingnya tidak dicabut oleh Tuhan. Namun Tuhan membiarkan duri itu tetap ada. Dalam doa Rasul Paulus yang dipanjatkan kepada Tuhan, supaya duri dalam dagingnya itu dicabut, atau utusan iblis itu yang menggocok dia bisa mundur daripadanya. Jawaban Tuhan apa? Cukuplah kasih karuniaku bagimu. Hanya itu jawaban doanya. Cukuplah kasih karuniaku bagimu. Sungguh jawaban doa yang berbeda dengan apa yang diminta oleh Rasul Paulus. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, mungkin kita pernah berdoa ketika kita menghadapi tantangan hidup, ketika kita menghadapi masalah hidup. Mungkin kita berdoa kepada Tuhan supaya Tuhan menolong kita, supaya Tuhan secepatnya memberikan jalan keluar. Tapi kadang Tuhan membiarkan hal itu tetap kita alami. Tuhan tetap tidak memberikan jalan keluar. Ibu-ibu yang dikasihi Tuhan, suatu ketika dalam menghadapi COVID-19 ini, adik saya yang bekerja di Jakarta, pada waktu itu mereka menghadapi tantangan yang luar biasa. Karyawan di mana dia bekerja secara bertahap di PHK. Setelah sekian banyak di PHK, adik saya berdoa, Tuhan kiranya nama saya jangan sampai di PHK, supaya saya tetap bekerja. Tapi apa jawaban Tuhan? Jawaban Tuhan, dia pun di PHK seperti teman-teman yang lain. Di dalam Alkitab Bapak Ibu kita bisa melihat ada orang-orang yang sudah berdoa tekun kepada Tuhan secara terus menerus. Namun Tuhan tidak menjawab doa sesuai dengan yang mereka inginkan. Yeremia sudah 7 tahun pelayanan. Dia adalah juru bicara Allah. Sudah berdoa dengan tekun kepada Tuhan. Tapi selama 7 tahun tidak ada satupun yang bertobat. 7 tahun dia seorang juru bicara Allah, seorang nabi. Tapi tidak ada yang bertobat selama 7 tahun. Bayangkan ibu-ibu, bapak ibu yang dikasihi Tuhan. Sudah berdoa dengan tekun, namun Tuhan tidak menjawab. Ada lagi yang paling kita lihat bapak ibu di Alkitab. Nabi Habakuk. Ketika dia melihat bangsanya hidup di dalam kejahatan, hidup di dalam pertikaian. Habakuk sudah berdoa kepada Tuhan bukan hanya 1 kali, 2 kali, 3 kali. Tapi dikatakan dia berdoa terus menerus kepada Tuhan. Tapi apa jawaban Tuhan? Tuhan tidak jawab doanya. Dan membuat Habakuk bingung melihat hal demikian. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, mungkin saat ini saya katakan kepada kita sekali lagi. Kita sudah berdoa dengan berbagai hal yang menjadi pergumulan kita. Namun Tuhan belum menjawab doa kita. Jangan menyerah. Kita harus tetap percaya yang terbaik adalah dari Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Ketika Tuhan mengizinkan Rasul Paulus mengalami berbagai-bagai tantangan dalam kehidupannya. Ketika Paulus menghadapi berbagai-bagai pergumulan dalam kehidupan pelayanannya. Tuhan mengizinkan dia mengalami penderitaan. Tuhan mengizinkan dia mengalami siksaan yang berat. Tuhan mengizinkan dia mengalami suatu yang buruk terjadi di dalam kehidupan pelayanannya. Tapi ada maksud Tuhan yang lebih baik di balik setiap penderitaan tersebut. Apa saja Bapak Ibu? Yang pertama, supaya Rasul Paulus tidak menjadi sombong karena prestasi pelayanan yang dicapainya. Sekali lagi, supaya Rasul Paulus tidak menjadi sombong karena prestasi pelayanan yang telah dicapainya.
Begitu juga dengan kehidupan kita Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Tuhan mengizinkan kita berbagai-bagai macam masalah. Tuhan mengizinkan kita mengalami berbagai-bagai macam pergumulan. Supaya kita tetap bertekun kepada Tuhan di dalam iman percaya kita kepada Tuhan. Supaya kita tidak menyerah terhadap situasi yang ada. Bisa saja Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, karena kehebatan kita membuat kita menjadi sombong. Sehingga apa yang kita alami itu, kesulitan demi kesulitan, membuat kita menjadi seorang yang rendah hati. Membuat kita menjadi seorang yang tidak sombong di hadapan Tuhan. Yang kedua Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, di dalam kelemahan kita selalu tersedia anugerah Allah. Di dalam kelemahan kita selalu tersedia akan anugerah Allah. Ketika Paulus berdoa kepada Tuhan, jawaban Tuhan apa tadi? Cukuplah kasih karuniaku bagimu, sebab justru dalam kelemahanlah kuasaku menjadi sempurna. Mendapat jawaban Tuhan seperti ini, Paulus sadar. Paulus rela menerima segala duri yang mendera dalam dirinya. Menerima jawaban Tuhan yang berbeda dengan apa yang menjadi permintaan Rasul Paulus. Membuat Paulus rela, ikhlas menerima kenyataan yang harus dihadapinya. Sebab itu menurut Paulus dikatakan, jika aku lemah maka aku kuat. Sekali lagi, jika aku lemah maka aku menjadi kuat. Artinya apa Bapak Ibu? Bahwa Rasul Paulus menyadari kelemahannya sekali lagi dan dia mengakui akan kebesaran Allah dalam kehidupannya. Dia itu tidak ada apa-apanya di hadapan Tuhan. Meskipun di hadapan manusia dia dilihat seorang yang hebat, rasul yang luar biasa. Tetapi dia menyadari semua itu hanya karena Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, ketika dia berdoa kepada Tuhan, Paulus tidak memaksa Tuhan harus menjawab doanya sesuai dengan keinginannya. Paulus tidak memaksa Tuhan, aku kan seorang rasul, aku sudah melakukan banyak pelayanan, aku sudah melakukan pekerjaan Tuhan, harusnya menjawab doanya. Rasul Paulus tidak seperti itu. Dia tetap menyerahkan semuanya pada kehendak Allah. Sebab dia percaya, dia yakin Allah pasti akan mengerjakan segala yang baik di dalam segala kelemahan-kelemahan yang dimiliki atau setiap tantangan yang dihadapi oleh Rasul Paulus. Di dalam kelemahan kita selalu tersedia akan anugerah Allah yang selalu menopang kehidupan kita. Yang ketiga, walaupun masih ada duri dalam daging, berupa penderitaan, pergumulan, masalah, namun Paulus tetap bertumbuh di dalam Tuhan. Ini tidak gampang Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Meskipun ada masalah, meskipun duri itu tidak dicabut oleh Tuhan, Tuhan tetap membiarkan duri itu ada di dalam kehidupan Paulus. Tetapi dia tetap bertumbuh di dalam Tuhan. Ketika Paulus sedang bergumul di dalam pergumulannya yang hebat dalam pelayanan, dia tetap berdoa kepada Tuhan. Di dalam segala hal, dia menyerahkan seluruh hidupnya kepada Tuhan. Artinya Bapak Ibu, bahwa meskipun ada masalah, dia selalu menjalin hubungan yang baik dengan Tuhan. Dia selalu bertumbuh di dalam kehidupan imannya. Begitu juga dengan kehidupan kita Bapak Ibu. Mungkin saat ini Tuhan terus biarkan kita mengalami berbagai-bagai macam pergumulan hidup. Mari kita tetap menjadi pribadi yang terus bertumbuh di dalam Tuhan. Kita terus berdoa kepada Tuhan. Kita tetap percaya bahwa rencana Tuhan atas hidup kita adalah yang terbaik. Marilah kita belajar menyadari akan kelemahan kita, agar kita mampu bersyukur atas segala kelemahan tersebut. Semua yang dikerjakan oleh Tuhan dalam hidup kita adalah yang terbaik.
Kelemahan kita akan membuat kita semakin melihat kuasa Allah yang senantiasa nyata dalam kehidupan kita. Tuhan memberkati. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, kami bersyukur Tuhan buat kebenaran firman-Mu pada sore hari ini. Jadikanlah kami menjadi pribadi yang senantiasa bersyukur kepada Tuhan. Meskipun saat ini ada banyak hal yang kami hadapi, tetapi kasih setia Tuhan tak pernah beranjak dalam hidup kami. Selalu kami alami dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, hamba-Mu berdoa untuk segenap jemaat-Mu dimanapun mereka berada saat ini. Kiranya Tuhan terus menguatkan iman kami untuk senantiasa bertumbuh. Meskipun saat ini ada banyak permasalahan-permasalahan yang kami hadapi. Tapi kami bersyukur anugerah-Mu yang senantiasa menopang kami selalu tersedia bagi kami. Terima kasih Tuhan. Ini doa kami, harapan kami serahkan kepada-Mu dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus. Amin. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Puji Tuhan untuk firman yang telah disampaikan oleh Loseni B, kiranya menjadi berkat bagi kita semua. Pekerjaan Allah yang begitu agung dan tuntas dikerjakan seharusnya memberikan kita kekuatan dan keberanian untuk menghidupi iman Kristen secara radikal atau mengakar. Sekaligus juga dengan kebijaksanaan yang berasal dari Allah Tritunggal. Marilah kita merespon firman Tuhan dengan pujian, "Bila kau pernah cinta Yesus." Saatnya bagi kita masuk di dalam doa syafaat. Yang pertama, kita berdoa untuk segenap jemaat supaya kuat menghadapi berbagai macam pergumulan. Yang kedua, berdoa untuk Ibu Maria yang akan menjalani operasi mata dalam minggu ini. Dan berikutnya berdoa untuk bangsa dan negara, khususnya pemerintah dalam mengatasi penularan virus corona. Dan yang terakhir, kita berdoa untuk jemaat yang berulang tahun dalam minggu ini. Mari kita sama-sama berdoa. Bapa kami yang di surga, kami berdoa untuk jemaat-Mu yang mengalami berbagai kesulitan dalam kehidupan akibat adanya pandemi corona.
yang melanda begitu dahsyat di dunia ini, sehingga banyak perubahan yang tidak terduga, baik itu masalah sosial, ekonomi, dan kesehatan. Bapa, kami adalah orang-orang lemah, biarlah kami bergantung sepenuhnya kepadamu. Kami mohon belas kasih-Mu, agar kami dapat melalui pergumulan dengan kekuatan yang dari Bapa sendiri. Dan kami mau belajar melihat pertolongan Tuhan yang tidak pernah terlambat bagi kami. Dan kiranya Tuhan juga memberikan jalan keluar yang terbaik bagi kami jemaat-Mu. Kami berdoa juga untuk Ibu Maria yang akan menjalani operasi mata dalam minggu ini. Kiranya Tuhan juga menolong dan menyertai Ibu Maria di dalam menjalani operasi mata melalui tim dokter, juga setiap peralatan medis yang digunakan dan obat-obatan yang dikonsumsi, sehingga operasi mata Ibu Maria berjalan dengan lancar dan berhasil. Kami menyerahkan ke dalam tangan Tuhan Yesus Kristus. Dan tak lupa pula kami berdoa untuk bangsa dan negara Indonesia, khususnya pemerintah, dalam menangani penularan virus corona. Kiranya Tuhan terus menolong dan berbelas kasih kepada bangsa kami melalui pemerintah yang ada. Hikmat dan bijaksana dari Tuhan bagi pemerintah kami, agar menemukan jalan terbaik untuk menekan penularan virus corona. Demikian juga masyarakat mau taat dan mendengar himbauan pemerintah agar keadaan menjadi lebih baik. Bapa, kami juga berdoa untuk jemaat-Mu yang berulang tahun pada minggu ini, yakni Saudara Johan, Grace, Ibu Pisien, dan Saudara Kevin. Ya Bapa, kami mengucap syukur karena Tuhan telah menambahkan usia 1 tahun untuk saudara-saudara kami ini. Kiranya Tuhan senantiasa memberkati kesehatan, studi, masa depan, serta usaha pekerjaan mereka. Terlebih lagi dengan ditambahkan usia 1 tahun, mereka makin mengasihi Tuhan dan hidupnya. Kiranya kehidupan mereka boleh menjadi berkat bagi banyak orang. Bapa, inilah rangkaian doa syafaat kami yang kami naikkan. Kiranya Tuhan menjawab sesuai dengan waktu dan kehendak Tuhan. Mari kita tutup doa syafaat ini dengan doa Bapa kami. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang empunya kerajaan, dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Saatnya bagi kita untuk memberikan persembahan, untuk mengiringi persembahan kita pujikan pujian, kasih-Nya seperti sungai. Mengaliri waktu hujan,
kita berdoa untuk persembahan yang telah kita persembahkan. Bapa kami yang di sorga, Tuhan yang sangat mengasihi kami, Tuhan yang memelihara kami, Tuhan juga yang membawa kami untuk beribadah. Terima kasih ya Tuhan untuk kesempatan pada hari ini bagi kami untuk memberikan persembahan. Kiranya persembahan ini boleh dipakai untuk pekerjaan Tuhan di tempat ini. Ajar kami Tuhan untuk menyerahkan hidup kami, pikiran kami, hati kami, dan waktu kami, sehingga kami senantiasa memikirkan Engkau dalam hidup kami. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami sudah berdoa. Amin. Saatnya bagi kita untuk mendengarkan warta gereja yang akan disampaikan oleh salah seorang majelis. Shalom Bapak Ibu jemaat yang dikasihi Tuhan. Saya akan membacakan warta gereja hari Minggu tanggal 2 Agustus 2020. Warta gereja yang pertama. Gereja Kristen Abdiel Anugrah Probolinggo masih tetap melaksanakan ibadah secara online, baik ibadah minggu maupun persekutuan. Yang kedua, warta tentang persembahan. Persembahan yang jemaat berikan saat ibadah, perpuluhan, syukur, diakonia maupun untuk pemeliharaan dapat dilakukan dengan beberapa cara. Yang pertama, dimasukkan di kotak persembahan yang ada di kantor TU selama jam kerja, yaitu hari Selasa sampai hari Sabtu. Yang kedua, transfer melalui rekening gereja. Perlu jemaat ketahui bahwa rekening GKA Anugrah Probolinggo yang lama, yaitu nomor 039 770 7770 sudah diganti. Rekening gereja GKA Anugrah Probolinggo yang baru adalah 0391 700 400 atas nama Gereja Kristen Abdiel Anugrah Probolinggo. Yang ketiga, bisa melalui GoPay dengan nomor HP 081 252 481 200 atas nama Lani Sugianto, Majelis Bendahara. Bagi jemaat yang ingin mengetahui persembahan yang sudah masuk, dapat melihat di papan pengumuman yang ada di kantor TU Gereja selama jam kerja. Bila ada jemaat yang membutuhkan dukungan doa maupun konsultasi dengan hamba Tuhan, bisa menghubungi Bapak Pendeta Pit Alfonsakul dengan nomor telepon atau WA 081 133 371 51. Yang terakhir, jemaat supaya tetap jaga kesehatan masing-masing agar tidak tertular virus corona. Pakailah masker saat keluar rumah, jaga jarak dengan orang lain, seringlah cuci tangan pakai sabun, dan tetaplah berdoa serta membangun persekutuan yang indah dengan Tuhan bersama seluruh anggota keluarga di rumah. Sekian warta gereja. Saya kembalikan ke liturgi. Jemaat, marilah kita bangkit berdiri, kita akhiri ibadah kita dengan pujian doksologi, doa berkat oleh Bapak Pendeta Pit Sakul. Puji
Sidang jemaat Tuhan, kita mengakhiri ibadah kita saat ini. Sekarang terimalah berkat Tuhan. Kiranya anugerah dan sejahtera dari Tuhan kita Yesus Kristus dan kasih setia daripada Allah Bapa, pertolongan, penghiburan dan kekuatan dari Allah Roh Kudus akan selalu tinggal di tengah-tengah kehidupan saudara dari sekarang sampai Tuhan datang kembali. Amin. Sidang jemaat silakan duduk saat teduh kebaktian selesai.